Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama, kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih, dan pasti kesempatan ini Tuhan yang ngatur ya. Mbak Yasinta yang adik-adik tahu mungkin lewat foto di jalan ya dimanapun ya, di daerah sini banyak banget dan hari ini beliau alhamdulillah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Heri beserta Ibu, yang saya hormati izin Mas. Iya, Mas Fendi. Yang saya hormati Mas Fendi, juga tim Balai Rakyat Yasinta, dan tentunya yang saya banggakan teman-teman, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak serta adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk berbuka bersama di kesempatan sore hari ini. Gimana kabarnya? Baik. Siapa yang puasanya full? Oh, semuanya full. Alhamdulillah. Yang kelas 1 juga? Iya. Mantap. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang puasanya full. Semoga ibadah puasanya dilancarkan dan membawa keberkahan untuk kita semua. Nah, dalam kesempatan sore hari ini juga aku membawa bingkisan kecil untuk Bapak, Ibu, Mas dan Mbak. Semoga berkenan ini menjadi awal tali silaturahmi kita yang harapannya bisa terus berlanjut. Walaupun terlambat, izinkan aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa tahun ini selalu diberikan kelancaran dan tadi membawa berkah untuk kita semua. Amin. Dan karena sebentar lagi lebaran juga, dan pasti kita belum tentu bertemu lagi sebelum lebaran, jadi izinkan aku juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan lebaran bersama teman-teman. Semoga lebaran tahun ini juga memberikan kesan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan baik dari aku maupun tim Balai Rakyat Yasinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perjalanan sampai saat ini mungkin Mbak Yasinta mengalami up and down ya. Bagaimana Mbak Yasinta menghadapi tantangan dan hambatan seperti itu kan? Karena kan sekarang ini zamannya sedikit-sedikit mental illness seperti itu. Terima kasih Mbak Yasinta. Ya benar banget, kita pasti tergolong masih muda, masih berproses, kita mengalami up and down lewat lika-liku kehidupan tadi. Gimana cara mengatasinya? Sejauh ini yang aku lakukan dalam praktiknya adalah ketika kita mengalami kesulitan, pasti di setiap kesulitan itu ada hal positif yang bisa diambil. Contohnya, yang sering aku alami adalah ketika kuliah, ketika bekerja, ketika berorganisasi, itu kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Dari situlah kemudian ada yang benci sama kita. Tapi di sisi lain ketika kita berusaha untuk menyenangkan semua hati orang, disitulah kita mengorbankan perasaan kita. Disitulah aku belajar untuk bilang enggak. Memang rasanya nggak enak karena keluar dari zona nyaman. Tapi kita harus, yang aku lakukan adalah berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Karena lagi melihat sisi positifnya adalah, ya memang sebagai manusia kita tuh nggak bisa memuaskan hati semua orang. Pasti selalu ada yang nggak suka. Mau kita sudah memberikan yang terbaik, tapi selalu ada pihak yang merasa tidak puas. Disitulah aku melihat bahwa kita ini hidup juga harus mendengarkan apa yang sebenarnya kita inginkan sebagai seorang individu gitu. Tidak merugikan orang lain, tapi juga tidak kita tetap mengutamakan kepentingan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Itu salah satu prinsip yang kemudian aku pegang. Karena ketika kita jatuhnya kayak
mendowngrade diri sendiri untuk kepentingan orang lain itu kasihan diri kita, itu contohnya. Up and down itu suatu hal yang wajar, justru itu menjadi pelajaran supaya kita bisa bangkit menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi selalu ada evaluasi ya ketika menghadapi tantangan kehidupan. Itu mungkin kalau kita mahasiswa biasanya ada analisa SWOT itu kan. Nah, dalam suatu hal ketika aku merasa bahwa belum diterima di kelompok tertentu, apa sih sebenarnya hal yang membuat hal tersebut terjadi? Itu aku pribadi membuat analisa SWOT. Mungkin kayak aduh ngapain ribet banget, tapi itu yang aku lakukan supaya bisa meminimalisir hal-hal yang kemudian aku anggap sebagai hambatan. Tapi hambatan itu malah justru menjadi penguat kita untuk lebih mau berjuang dan memberikan yang terbaik tadi. Dan tentunya jangan lupa berdoa dan minta petunjuk sama Tuhan. Semoga bisa memberikan gambaran sedikit ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pita untuk pertanyaannya. Masih ada, silakan. Perkenalkan, nama saya Risma. Izin bertanya Mbak, kenapa memilih pondok pesantren di Songo untuk kunjungan badannya gitu, dan kan masih ada pondok-pondok pesantren yang di Jogja gitu yang banyak itu home industri gitu, kenapa harus pondok pesantren Songo? Terima kasih. Ada beberapa tokoh yang merekomendasikan untuk bertemu teman-teman di pondok pesantren Lintang Songo. Sebenarnya atas dasar hal tersebut, kemudian tim juga menyetujui rekomendasi-rekomendasi tersebut, maka akhirnya aku memutuskan untuk berkenalan dengan teman-teman di sini. Yang ternyata sangat menyenangkan karena belajar juga bahwa teman-teman pesantren sini juga punya gerakan-gerakan seperti tadi pembuatan sabun, hand soap, pewangi. Karena selama proses kampanye kemarin, itu salah satu yang aku lakukan adalah pelatihan-pelatihan seperti itu Mbak, maksudnya home industry ya. Jadi ketika turun ke RT, tingkat RT, terus teman-teman Karang Taruna, itu yang mereka minta adalah pelatihan-pelatihan pembuatan sabun balok, sabun batang, terus pewangi pakaian, terus pewangi yang kayak trika itu. Nah, pas banget kebetulan ternyata di sini banyak Mbak yang sudah punya kompetensi membuat hal tersebut. Jadi ketika kemudian nanti ke depan aku mau membuat pelatihan dalam skala lebih besar, berarti artinya kita bisa kerjasama selanjutnya Mbak. Mungkin ini jalan Tuhan kenapa baru dipertemukan hari ini begitu. Kita memang basicnya Lintang Songo itu yang paling terkenal adalah agro pesantren. Jadi Mbak Yasinta belum ke garden kita punya 3 garden. Lintang Songo Garden 1 ada kolamnya, kemudian biasanya di situ untuk unit pelatihan, atau biasanya dari kementerian juga sering mengadakan pelatihan di sini untuk pertanian, karena kita salah satu juara ketahanan pangan dari tahun 2010. Ya, kemudian Lintang Songo Garden 2 ada di belakang pabrik Dongyong Tris itu, ada balai latihan kerja dari bantuan dari Kemenaker yang kita kelola dengan jurusan pengolahan hasil pertanian. Itu programnya setiap tahun dapat support dana dari Kemenaker. Kemudian ada tadi di sini ada CV Garaloka ya, jadi kita melatih adik-adik untuk bekal. Jadi ada peternakan domba. Dan ini di event lebaran kita ada sapi Bali biasanya sampai 400 ekor. Ya, jadi Lintang Songo ini jualan domba dan sapi, nanti adik-adik biasanya bantu di sana. Kemudian sebagian uangnya juga kita manfaatkan untuk subsidi silang untuk pendidik-pendidik yang ada di sini dan untuk anak-anak yang ada di sini. Mungkin besok berkenan bisa berkolaborasi jika ada program pemerintah yang berkaitan dengan peternakan, karena kita memang fokusnya risetnya di bidang peternakan dan pertanian. Gitu. Besok lain waktu bisa kesini lagi, kalau pas nggak puasa kita jalan-jalan di garden yang paling asik ya. Jadi kalau Lintang Songo itu pasti terkenal terong sama sabun cuci piringnya. Bapak itu biasanya kalau tidak kemana-mana digantungan di rumahnya orang-orang itu.
ada isinya terong sama sabun cuci piring sudah pasti dari Lintang Songo. Itu sampai itu sampai ke Mekah, ke Madinah itu bawanya juga sabun cuci piring itu sampai sana dibawa oleh sampai hari ini adik-adik ini bisa melatih. Jadi adik-adik yang memang luar biasa kalau di Lintang Songo ini 80% alhamdulillah seperti ini. Jadi kalau waras itu dipastikan tidak betah di Lintang Songo. Ya, jadi adik-adik ini luar biasa di sini. Nggak ada yang stres karena semuanya punya kegiatan ya. Kondisinya seperti ini. Terima kasih Mbak Yasinta yang belum dilantik saja sudah datang ke sini. Semoga nanti kita bisa bersama-sama dan tentunya sebagai generasi muda perempuan kami sangat mendukung program-program untuk nanti di parlemen di sana. Monggo nanti kalau di Piungan bisa kita temani mau kemana-mana, insya Allah. Oke. Boleh Mbak. Terima kasih atas kehadiran Mbak Yasinta dan teman-teman. Makasih banyak, sampai ketemu lagi. Makasih ya. Ibu sampai ketemu lagi. Pas nanti aku main kesini lagi. Makasih banyak. Iya, dadah. Ini kan jadi tahu permasalahan yang langsung gitu. Betul. Gini, lepuk kayak gini. Ganan. Ih, makasih Ibu, aku dibawain. Dadah, Baba, Om Baba. Sampai ketemu lagi. Iya. Mbak, terima kasih banyak, aku dikasih banyak oleh-oleh. Semangat, semangat, semangat. Sosis semangat terus, Bapak. Matur nuwun. Terus saya main kesini lagi ya.